Gejolak peristiwa yang terjadi di Pulau Egghead telah mengungkap banyak misteri dan juga menambah daftar panjang misteri yang merasuki serial One Piece. Kelima tetua saat ini membuat kekacauan di Egghead untuk menggantikan siaran Vegapunk ke seluruh dunia. Lima tetua, atas perintah Imu, menggunakan rakyat sebagai pion dalam rencana besar mereka untuk menekan semua propaganda yang menentang kekuasaan mereka. Namun, pengetahuan luas yang dimiliki Vegapunk tentang kejahatan pemerintah dunia akan mempertaruhkan kekuasaan mereka yang tak terbatas. Pesan Vegapunk dalam siaran bahwa dunia akan tenggelam ke lautan mungkin merupakan bagian dari rencana besar lima tetua dan Imu untuk membersihkan dunia dari semua serangga dan mempertahankan kekuatan mereka di dunia One Piece. Di One Piece, lima tetua beroperasi dengan keyakinan bahwa pemerintahan mereka adalah satu-satunya jalan menuju stabilitas global. Mereka memandang diri mereka sebagai penjaga ketertiban, dan segala sesuatu yang mengganggu bagi mereka dianggap sebagai ancaman. Peristiwa yang penuh gejolak di Egghead membuat kelima tetua turun dari benteng kekuasaan mereka yang tinggi di Mary Joyce menuju Egghead untuk menggantikan siaran Vegapunk yang akan tersebar ke seluruh dunia. Vegapunk adalah orang terpintar di dunia di One Piece dan memiliki pengetahuan luas tentang penindasan yang dilakukan pemerintah dunia. Oleh karena itu, kelima tetua bertujuan untuk menggantikannya dan melenyapkan bajak laut topi jerami dalam prosesnya. Bajak laut seperti Monkey D. Luffy dan tentara revolusioner yang menentang tatanan sistem yang sudah ada dan mengejar kebebasan di Grand Line akan terus menjadi ancaman. Terlebih lagi, pembersihan besar-besaran akan menjadi rencana pemerintah dunia untuk menghilangkan segala ancaman signifikan terhadap kekuasaan absolut mereka. Berkali-kali, pemerintah dunia juga menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan siapapun yang mencoba menantang otoritasnya. Seperti Pulau Ohara dan penduduknya yang dihancurkan karena menyelidiki ilmu terlarang. Bukan hanya itu, penghancuran negara Lulusia dan eliminasi seluruh penghuninya juga dilakukan oleh pemerintahan dunia untuk menguji coba senjata Mother Flame dengan tujuan membunuh Sabo yang diketahui berada di lokasi tersebut. Meskipun kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dunia sangatlah banyak, namun hal tersebut merupakan keadilan yang mereka anggap mewakili dunia. Karena gagasan tentang dunia yang adil adalah di mana mereka terus menindas masyarakat dan mengubah narasi yang mereka anggap tepat. Kelima tetua yaitu Saturnus, Mars, Nusjuro, Warkuri, dan Jupiter, menyebut orang lain sebagai serangga yang perlu diinjak untuk membuka jalan menuju kekuatan yang lebih besar. Saat seri ini memasuki alur terakhirnya, keseimbangan kekuatan di laut mulai tidak stabil, dan satu-satunya cara bagi pemerintah dunia untuk menjaga ketertiban adalah dengan mendapatkan kembali kendali penuh. Namun, siaran Vegapunk akan menjadi upaya terakhir untuk menjaga ketertiban dan dapat mengarah pada revolusi melawan pemerintah dunia. Perintah militer seperti Booster Call juga dapat dianggap sebagai bentuk pembersihan untuk mendapatkan kembali kendali. Pemerintah dunia pernah melancarkannya di Ohara, dan Egghead saat ini menghadapi malapetaka yang sama dengan perintah Booster Call. Di One Piece, pembersihan besar-besaran melanggengkan siklus ketakutan, di mana pemerintah dunia mempertahankan kendali melalui intimidasi dan kekerasan, di mana hal tersebut menghalangi kemungkinan terciptanya dunia yang adil bagi masyarakat sipil. Di akhir manga chapter 1113, Vegapunk mengumumkan bahwa dunia akan tenggelam ke dalam laut. Alasannya tidak diketahui, namun ada teori yang mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan pada periode abad kekosongan mungkin telah tenggelam ke dasar laut. Dengan kata lain, lima tetua yang dianggap abadi, dan Imu yang dianggap agung, telah melakukan suatu bentuk pembersihan untuk menghapus jejak sejarah atau sekte apapun yang menentang mereka di masa lalu. Kelima tetua Gorosei secara aktif menyembunyikan informasi tentang abad kekosongan dari masyarakat. Hal tersebut menunjukkan keinginan untuk mengontrol narasi sejarah dan mempertahankan kekuasaan mereka. Abad kekosongan ditandai sebagai pengetahuan terlarang yang tidak seorang pun boleh menyelidikinya. Karenanya, pemerintah dunia akan melenyapkan orang yang berani-berani mencoba menyelidikinya. Kelima tetua takut akan kebenaran abad kekosongan karena hal itu akan mengungkap pelanggaran masa lalu mereka, menantang legitimasi mereka, atau mengungkap hubungannya dengan tokoh yang berkuasa yang ingin mereka sembunyikan. Karena alasan inilah kelima tetua ingin mempertahankan kendali atas Punk Records dan melindunginya dengan segala cara di Pulau Egghead. Jika teori lima tetua yang memanfaatkan banjir untuk menenggelamkan dunia benar, maka dapat diasumsikan bahwa mereka ingin menggunakannya sebagai sarana untuk menulis ulang dan membentuk kembali sejarah dunia. Meskipun buktinya terbatas,
Narasi dalam seri ini sejauh ini mengisyaratkan bahwa teori penghapusan beberapa ras sebagai bagian dari pembersihan besar-besaran mungkin akan terjadi. Pemerintah dunia melenyapkan ras Buccaneer karena pengetahuan mereka tentang Dewa Matahari Nika. Oleh karena itu, seluruh ras dilenyapkan untuk mencegah pengetahuan sejarah tentang Dewa Matahari, yang merupakan simbol pembebasan masyarakat. Untuk membunuh anggota terakhir Buccaneer, pemerintah dunia mengubah Bartholomew Kuma menjadi mesin perang dan menghilangkan hati nuraninya. Selain itu, kelima tetua menunjukkan ketakutan khusus terhadap orang-orang yang memiliki kehendak di. Bagi pemerintah dunia, tekad di atau Will of the menunjukkan ketakutan yang lebih luas terhadap pemberontakan yang berasal dari ras tertentu yang dianggap mengganggu secara historis. Selain itu, karena mulai banyak pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah dunia, kebutuhan untuk melenyapkan ras tertentu seperti orang-orang yang membawa tekad di, tampaknya harus dilakukan demi mempertahankan kekuasaan pemerintah dunia.